Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kajian yang sudah istiqomah dilaksanakan di Masjid As-Salam setiap hari Ahad insyaallah. Dan kebetulan tema yang disampaikan kepada saya yaitu tema tentang ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 220 sampai 224. Tapi ini pembahasannya lumayan panjang. Nanti kalau tidak sampai 224 ya tidak apa-apa. Ini kan hanya planning saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa'a Allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu tafakkarun. Ada ayat tafakkarun, kalian berfikir fid dunya wal akhirah. Ada yang mengatakan begitu. Ada ulama fid dunya wal akhirah ini terkait dengan lanjutan ayatnya. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bertanya kepadamu anil yatama, tentang anak-anak yatim. Bagaimana anak yatim itu? Qul, katakanlah Muhammad, islahun, memperbaiki keadaan, lahum, kepada anak yatim, khairun, itu adalah lebih baiknya. Wa in tukhalitu, dan jika kalian bergaul hum, bersama anak yatim, fa ikhwanukum, maka mereka itu menjadi saudara kalian. Wallahu, adapun Allah, ya'lamu, mengetahui, al-mufsida, kepada orang yang membuat kerusakan, minal muslihi, dari orang yang membuat kebaikan, memperbaiki. Walau sya'allahu, andai kata Allah menginginkan, atau andai kata Allah berkehendak, la'anatah, niscaya Allah akan mempersulit kepada kamu, kepada kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Nah, di awal ayat ini ada penjelasan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Dan ayat ini berkaitan dengan yatama, anak yatim. Nah, anak yatim ini satu sisi ada urusan dunianya, satu sisi ada urusan akhiratnya. Ya. Apa ya, mengelola harta anak yatim, menjaga anak yatim bagian dari urusan dunia, tapi berimplikasi pada urusan akhirat. Nah, bagaimana tentang masalah anak yatim ini? Ayat ini turun, asbabun nuzulnya ada dua sisi yang sangat berbeda. Pada zaman jahiliyah, ya, mereka bagaimana memperlakukan anak yatim sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa kejamnya. Mayoritas mereka memperlakukan anak yatim dengan semena-mena. Ada, tapi minoritas memperlakukan anak yatim dengan baik. Ya, di antaranya adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kaum jahiliyah, kalau ada anak yatim yang orang tuanya tidak ada, itu paman-pamannya bahagia, itu bibi-bibinya bahagia. Jadi kalau punya ponakan, yang ponakan itu yatim itu anak yang belum tamyiz, ya, belum baligh, dan itu sudah
bapaknya wafat. Nah itu bahagia bapak, bibi dan pamannya itu. Kenapa? Karena berebut untuk mengambil hartanya. Bukan berebut untuk mengasuh, bukan, tapi berebut untuk mengambil hartanya. Sehingga turun ayatnya, wala ta'kulu amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Ancaman-ancaman seperti itu karena itu kebudayaan bangsa jahiliyah pada saat itu luar biasa memperlakukan anak yatim. Itu yang pertama. Yang kedua, anak yatim itu adalah anak yang terlantar dan tidak ada yang mau mengasuh, tidak ada. Dan mereka kalau jadi pengemis, misalkan minta ya, itu banyak yang dihardik gitu ya. Karena itulah Al-Quran mengatakannya, fa'amal yatim fala takhar. Ya. Kenapa? Karena budaya jahiliyah pada saat itu memperlakukan anak yatim dengan semena-mena. Jadi ketika terlantar tidak ada yang mengurusnya. Kalau sekarang ini masih ada panti asuhan. Ya. Tapi kalau zaman dahulu ketika hartanya sudah diambil oleh paman-paman bibi-bibinya itu, nah ini bahkan ada yang saudaranya. Ya, itu mereka terlantar. Ketika terlantar ya tidak ada yang memungut, tidak ada. Ya, dan menjadi orang hina. Itu perlakuan kaum jahiliyah. Kemudian setelah menjadi muslim, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan anak yatim dengan sebaik-baiknya. Disuruh awas jangan makan harta anak yatim, ya, hati-hati makan harta anak yatim. Karena itulah para sahabat ya, yang mengasuh anak yatim, ya, ponakannya yang dulu dibuang-buang itu, ya, ketika mereka sudah menjadi muslim, ini diasuh. Dan karena ada ancaman kerasnya bahwa kalau makan harta anak yatim maka akan masuk neraka, di perutnya ada api neraka. Nah ini sehingga mereka ketika mengasuh anak yatim makannya dipisah, ya, makannya dipisah, tempat tidurnya dipisah. Kenapa? Karena sahabat sangat ketakutan, ya, khawatir di antara makanan mereka ada yang sebutir masuk ke perut mereka. Ya. Bahkan andai kata ada makan sisanya, itu tidak berani mereka makan. Ada minuman sisanya, tidak berani mereka makan, ya. Karena khawatir masuk neraka, di perutnya khawatir ada api neraka. Ini ketakutan yang sangat luar biasa. Sehingga muncullah ayat ini, ya, yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka akan bertanya kepada Muhammad anil yatama, tentang anak yatim itu. Kul islahun lahum khairun, ya. Memperbaiki keadaan mereka itu lebih baik, ya. Karena mereka takut juga, ya, bergaul dengan anak yatim, khawatir sampai menghardik, khawatir bercanda berlebihan. Nah, akhirnya disampaikan dalam ayat ini, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Gak apa-apa kalau bergaul dengan mereka, itu berarti mereka adalah saudara kalian. Artinya ikhwanukum fid dini, bukan saudara sedarah, tidak, tapi yang dimaksud adalah saudara seagama, ya. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah itu maha tahu antara orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap anak yatim, konteksnya dalam hal ini, dan orang yang memperbaiki keadaannya anak yatim, ya. Setelah Islam ini muncul, ya, muncullah santunan anak yatim, kan itu, ya. Nah, itu bagus itu. Ana wa kafirul yatim kahataini, katanya Rasulullah. Ana wa kafirul yatim fil jannah kahataini. Saya dengan orang yang mengasuh anak yatim, yang menanggung anak yatim seperti dua ini, kata Rasulullah. Jadi saya yang di tengah ini, yang di bawahnya ini adalah orang yang menyantuni anak yatim, ya. Berarti selisihnya sedikit. Ya, selisihnya jadi itu pangkatnya di surga kelak. Nah, karena itulah semenjak Rasulullah ini menyebarkan agama Islam, justru ranata sosial pada saat itu menjadi diperbaiki, termasuk mengayomi anak yatim ini. Walau sya'allahu la'natakum, ya, andai kata kalian berbuat jahat, sebenarnya Allah bisa menyulitkan kalian, gitu, ya. Innallaha azizun hakim. Allah itu maha bijaksana, ya, maha perkasa dan maha bijaksana. Wa yas'alunaka 'anil mahid, enggak loncat, ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala tankihu, dan janganlah kalian menikahi, ini khitabnya, objeknya kepada kaum laki-laki yang muslim. Wala tankihu, janganlah kalian menikahi al musyrikati, kepada perempuan-perempuan musyrikah, perempuan-perempuan yang musyrik,
Ya. Hatta yu'minna, sehingga mereka masuk menjadi orang yang mukmin. Yang dimaksud dengan musyrikat di sini adalah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan musyrikat adalah orang yang kafir tapi bukan Nasrani dan bukan Yahudi. Selain Yahudi dan bukan Nasrani. Tapi ada ulama yang mengatakan yang dimaksud musyrikat adalah siapa saja yang menyekutukan Allah. Dan Nasrani masuk di dalamnya karena mereka menyekutukan Allah. Ya. Sedangkan Nasrani yang dimaksud di dalam Nasoro itu, Nasoro Yahudi Nasoro adalah mereka yang Nasrani tapi mengakui bahwa Nabi Isa itu sebagai nabi, bukan sebagai anak Tuhan. Nah, ada memang kan di ayat-ayat Al-Quran itu tentang orang Nasrani dan orang Yahudi. Tapi yang dimaksud menurut pendapat ini adalah orang Kristen dan orang Yahudi yang mengakui bahwa Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, dan tapi mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, gitu ya. Tetap beragama Yahudi Nasrani tapi tidak menyekutukan Allah. Sedangkan Yahudi dan Nasrani yang menyekutukan Allah ya masuk dalam ayat ini. Ini versi yang kedua. Kalau versi yang pertama, walaupun mereka mengakui seperti itu, tetap masuk ahlul kitab namanya. Ya. Wala tankihu, dan janganlah kalian menikahi al musyrikati, kepada perempuan musyrik, hatta yu'minna, sehingga mereka masuk Islam, sehingga mereka menjadi mukmin. Wala amatun mu'minatun, ya, dan niscaya seorang budak perempuan yang mukminah, khairun, itu lebih baik, mim musyrikatin, dari perempuan yang musyrik, walau a'jabatskum, sekalipun perempuan musyrikah itu membuat kalian terpesona. Ya, sekalipun dia cantik, tapi dia ternyata musyrikah, mending menikahi dengan budak saja. Budak ini kan kalau dalam strata sosial waktu itu adalah manusia yang paling rendah, ya, pada waktu itu. Kan sekarang sudah tidak ada perbudakan, ya, semenjak ada Declaration of Human Rights itu ada perbudakan sudah, ya, tapi waktu itu ya budak perempuan yang mukminah itu lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrikah, walaupun dia menarik hatimu, ya, membuat kamu terpesona, ya. Wala tunkihu, dan janganlah engkau menikahkan. Beda. Kalau depan itu jangan kamu menikahi, tapi kalau wala tunkihu, janganlah engkau menikahkan anakmu. Ya, atau ini khitabnya, objeknya kepada wali, saudara, paman, ya, orang tua. Janganlah engkau menikahkan anak perempuanmu al-musyrikina kepada perempuan musyrikin. Ya, kalau depan tangkihu, yang bawah tungkihu. Kalau tingkihu dari angkaha yungkihu, menikahkan. Kalau tangkihu dari nakaha yungkihu, menikahi berarti. Wala tungkihu, dan janganlah engkau menikahkan anak perempuanmu al-musyrikina kepada laki-laki yang musyrik, hatta yu'minu, hingga mereka mukmin, hingga mereka masuk Islam. Wala abdun, dan niscaya satu orang budak laki-laki mukminun yang mukmin, khairun, adalah lebih baik, mim musyrikin, dari satu orang musyrik, walau a'jaba, meskipun orang musyrik itu menarik perhatianmu, ya, walau a'jabakum, menantu kamu yang mau melamar anakmu itu ganteng. Kalau zaman dahulu kan empat humpak menjandring Madura itu, ya. Ya, jadi pinter, kaya, bernasab mulia, dan tampan, paras. Ya, ini kalau lengkap keempat-empatnya, meskipun dia sudah lengkap keempat-empatnya, sudah kaya, bernasab mulia, kemudian banyak hartanya dan tampan, tapi kalau dia musyrik, ya, mendingan lebih baik anak perempuanmu dinikahkan dengan seorang budak. Mendingan begitu, ya. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nari. Ulaika, adapun mereka itu, orang-orang musyrik itu, yad'una, mengajak mereka, ilan nari, ke neraka. Wallahu, sedangkan Allah, yad'u, mengajak Allah, ilal jannati, kepada surga, wal maghfirati, dan ampunan, biiznihi, dengan izinnya Allah. Ini alasannya, karena mereka itu mengajak hidup ini, ya, orang-orang ini mengajak ke api neraka, sementara Allah mengajak kalian untuk masuk ke dalam surga.
wa yubayyinu ayatihi, dan Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. Linnasi, menjelaskan linnasi kepada manusia, la'allahum, supaya kalian yatadzakkaruna, menjadi orang yang ingatnya. Ingat bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara ya. Kalau kita pikir-pikirnya ya, sepertinya baru kemarin saja kita main kelereng, main layangan, sekarang ternyata sudah pada sepuh semua, sudah jenggot-jenggot ini sudah keluar dan sudah memutih ya. Karena itulah ada sebuah cerita, tapi ini Israiliyat ya. Cerita Israiliyat itu katanya Ibnu Taimiyah, kalau sanadnya tidak jelasnya itu ditolak ya. Tapi ini cerita Israiliyat yang sanadnya juga tidak jelas, dan kita boleh percaya boleh tidak. Dulu zamannya Nabi Sulaiman itu pernah ada seorang ulama ya, seorang orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia konon, ini cerita Israiliyat ya, konon dia sudah terbiasa bertemu dengan para malaikat begitu ya, fi zamanihi. Kemudian termasuk antara bertemu dengan malaikat maut itu ya. Setelah sekian lama ya, kemudian malaikat maut itu datang. Manusia katanya, ya ada apa? Ya, saya ini ada perintah dari Allah. Ya, kalau melihat catatan, sampean ini waktunya sudah dicabut hari ini sudah nyawanya. Loh, kok tidak ada pemberitahuan ke saya? Kalian kan teman saya. Seharusnya ngasih tahu dulu lah. Kurang 3 hari, kurang 5 hari, kurang seminggu kasih tahu bahwa saya mau dicabut. Ya, nggak bisa kalau begini ya. Nah, akhirnya konon ya malaikat ini melapor kepada Allah bahwa dia tidak mau karena tidak ada pemberitahuan. Setelah 10 tahun kemudian malaikat itu datang lagi. Sekarang sudah waktunya saya mencabut nyawa sampean. Kalian sudah dipending. Kemarin sudah waktunya, sekarang dicabutnya. Loh, kok ada pemberitahuan lagi? Nggak bisa lah. Oh enggak, sudah ada pemberitahuan. Mana kapan mau kasih tahu? Itu uban yang ada di rambutnya sampean. Itu adalah pemberitahuan bahwa sampean sudah semakin tua. Kalau semakin tua berarti semakin dekat kepada kematian. Kemudian selama ini kan sampean sudah sakit-sakitan, batuk-batuk dan lain sebagainya, mencadeng madura, kepleso dan lain sebagainya. Itu sudah pemberitahuan. Kalau kita sakit-sakitan berarti kita sudah semakin tua, dan kalau sudah semakin tua berarti lebih dekat kepada kematian ya. Tua dan sakit itu adalah tanda lebih dekat kematian daripada orang yang sehat dan orang yang lebih muda. Tidak ada rumus memang apakah yang lebih muda atau yang sehat jauh pada kematian, tidak. Ya, kedua-duanya sama kemungkinan, tapi orang yang tua dan orang yang sakit lebih dekat pada kematian daripada yang muda dan yang sehat. Hanya lebih dekat saja. Karena itulah mempersiapkan amal itu dimulai semenjak kapan saja. Ya. Jangan menunggu, ya saya masih muda, tunggu nanti kalau sudah tua saya mau hisab. Iya kalau sampai tua hidupnya. Ya, kalau ternyata dicabut masih muda. Wong ada orang yang tidak sakit dan masih muda, ini wafat. Ya, tidak sakit, tidak. Ya, masih ngobrol-ngobrol, menyandarkan bahunya teman saya, adik kelas saya bahkan itu. Ya, anaknya baru 1, ya, habis naik sepeda motor, ya, sambil ya, parkir sepedanya, kemudian ada gazebo pinggir jalan, menyandarkan ya, bahunya di itu. Mati itu, wafat itu. Itu menunjukkan bahwa tidak ada ya, yang selamat di antara kita lari dari kematian. Kemudian ada yang menanggapi, ya, bagaimana dengan ayat idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dengan cerita tadi. Kalau ajalmu sudah datang maka tidak akan maju sejengkal dan tidak akan mundur sejengkal. Oh, dijawab oleh ulama yang lain. Ya, jaa itu fi'il madhi itu. Kalau sudah datang, tapi kalau belum datang bisa saja kalau Allah memperpanjang usianya ya. Karena belum datang, tapi kalau sudah datang, sudah sampai waktunya, ya tidak akan maju, tidak akan mundur katanya. Ini tanggapan ulama ya. Tapi ini Israiliyat, kita boleh percaya, boleh juga tidak, karena sanadnya tidak jelas. Kalau Israiliyat yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya semua ulama ittifaq menerima. Ya, ada beberapa cerita Bani Israel yang diceritakan oleh Al-Quran atau diceritakan oleh Nabi Muhammad sendiri ya, dengan sanad yang sahih, maka semua ulama ittifaq mau menerima. Nah ini larangan dari ayat ini, larangan untuk menikahi
perempuan yang musyrikah dan menikahkan anaknya kepada laki-laki yang musyrik. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alunaka, dan mereka akan bertanya kepadamu Muhammad, anil mahidi, tentang haid. Kul, jawablah Muhammad, huwa, haid itu, adzan adalah kotoran. Fa'tazilu, hindarilah atau tinggalkanlah oleh kalian an-nisaa kepada perempuan, maksudnya hindari dan tinggalkan untuk berhubungan badan, bukan dibuang, ya. Fil mahidi, pada saat haid, ya. Jadi ayat ini turun karena pada masa jahiliyah perempuan-perempuan yang haid, ya, ada sebuah kabilah yang ketika istrinya haid ini, perempuan ini diantarkan ke sebuah tempat yang tidak berkumpul bersama mereka, ya, karena dianggap kotor dan menjijikkan. Kemudian ketika sudah kira-kira sudah selesai haidnya, dijemput lagi. Nah, tempat ini bukan tidak dikasih makan, tapi dikeluarkan dari rumahnya. Ini kebiasaan kaum jahiliyah pada saat itu. Ya. Tapi yang dilarang di dalam Islam hanya tidak boleh berhubungan badan saja. Wala taqrabuhunna, dan janganlah engkau mendekati mereka, perempuan yang haid itu, hatta yathurna, hingga mereka suci kembali. Fa idza tatahharna, jika mereka sudah suci, fa'tuhunna, ya, maka boleh untuk didatangi lagi, dikumpuli lagi, ya, berhubungan badan lagi. Min haitsu amarakumullah, melalui cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui cara yang benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabina, Allah itu senang kepada orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirina, dan senang terhadap orang yang menyucikan dirinya, ya. Tentang masalah mengumpuli perempuan yang sedang haid, ini ada 3 pendapat di kalangan ulama. Jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan yang haid sebelum suci dari haidnya dan selesai mandi haid, ya, maka tidak boleh dikumpuli. Jadi haidnya putus dan sudah mandi, baru suami boleh mengumpulinya lagi. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, ini yang penting sudah selesai haid, meskipun belum mandi, ini boleh dikumpuli. Kemudian yang pendapat yang ketiga, ini yang paling minoritas, mengatakan bahwa kalau ternyata putus haidnya, disilahkan berwudu, ya, kemudian boleh dikumpuli meskipun belum mandi. Nah, ini ada 3 pendapat. Tapi jumhurul ulama, ya, selain mazhab Hanafi, berpendapat bahwa tidak boleh sebelum selesai mandi. Belum, ya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum, adapun istri kalian, harthun adalah ladang atau sawah, lakum bagi kalian, fa'tu, datangilah harthakum, ladang kalian, anna syi'tum, semau kalian. Wa qaddimu, dan lakukanlah kebaikan, ya, dahulukanlah kebaikan, li anfusikum, untuk diri kalian. Wattaqu, dan bertakwalah kalian Allah, kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum, sesungguhnya kalian, mulaquhu, akan bertemu dengan Allah kelak di akhirat. Wa basyir, dan sampaikan kabar gembira al-mu'minina, kepada kaum mukminin. Istri kita itu adalah ladang bagi kita, dan dipersilahkan untuk digarap, untuk diperlakukan sebagaimana saja, bebas. Tapi walaupun bebas, tidak sebebas-bebasnya. Dari mana? Dari kata harfun itu, bahwa bebas tapi tidak sebebas-bebasnya. Orang punya ladang, orang punya sawah, silahkan ditanami apapun. Apakah bebas? Bebas, tapi tidak sebebas-bebasnya. Ada beberapa aturan yang tidak boleh ditanam di sawah kita. Apa diantaranya? Tidak boleh nanam ganja. Namun ganja cepet soking, cepet ke polisi, gitu ya. Nah, ini ada aturan harus bayar pajak dan lain sebagainya. Pengandaian Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandaikan, menyamakan istri kita dengan ladang, ini adalah pengandaian yang luar biasa.
Bagaimana kalau kita punya sawah, ditanami sesuatu supaya hasilnya bagus, maka harus dirawat dengan baik. Kan gitu ya. Tanamnya melalui aturan pertanian, dibajak dulu. Ini pas tabur begitu, tabur ya tumbuh tapi kan tak bagus ya. Hasilnya juga tidak maksimal. Tapi dirawat, dibajak, ya, kemudian ditanam sesuai aturan jaraknya. Kemudian andai kata ada gulma, ada hama, ya disemprot, ada penyakit ya dirawat. Bagaimana sampai dipanen, nah, hasilnya akan bagus. Nah begitu juga istri kita, ya. Istri kita kalau dirawat dengan baik, ya hasilnya juga akan baik kan begitu ya. Andi bini monetisaan itu pamong celatok lolo, ya kir-kir itu, ya coba ya dibawa ke salon sewaktu-waktu gitu ya, dibelikan skincare, diberikan bedak dan lain sebagainya, ya bagus glowing bening istrinya karena dirawat kan begitu. Ya mulai torot mana itu? Ya dak bagus ya. Pengennya istrinya glowing, penampilan bagus, tapi yang dibelikan cuma daster saja gitu ya. Kan dapur melolo gitu ya. Ya bagaimana kalau pakaiannya yang dibelikan bagus, mahal, ya, suaminya juga senang melihatnya kan gitu. Ya dibelikan yang pakaian yang pantas, senang melihatnya. Ya untuk suaminya. Ya, kalau suaminya enak melihatnya, kenapa? Ya karena pakaiannya hanya daster saja. Lawang yang diberikan hanya daster, ya kurang perawatan. Ya. Tapi kalau dirawatkan bagus akhirnya. Begitu juga anaknya, ya ketika supaya anaknya ini bagus, sehatnya dirawat. Ketika ibunya hamil, dibawa ke puskesmas, ke bidan. Ini kan namanya dirawat. Ya. Jadi nanti ketika lahir anaknya sehat, ya bersih dan lain sebagainya, dijaga gizinya. Ya kurla ngandung saya bini torot mana gitu ya, lanan bisulan gitu ya, banyak gatel-gatelnya ya karena tidak dirawat ya. Inilah pengandaian Al-Quran, nisaukum harthul lakum gitu ya. Ada pengandaian yang luar biasa di situ. Kalau dalam hadis ini ada lanjutannya ini. Ya Rasulullah, nisauna manati wa manadarnya. Kata Rasulullah, nisa'uka harthun laka fa'ti harthaka an-nasyita. Ya, kemudian la tadribil wajah, jangan suka mukul wajah. Ya, larangan, la tadribil wajah. Kaum laki-laki tidak boleh memukul wajah. Kalau suatu saat mungkin istrinya pernah tidak taat, ya, tidak boleh tetap dipukul wajahnya. Boleh memukul tapi yang tempat lain, ya. Tempat lain, jangan wajah. Misalnya ya. Kemudian memukulnya pakai apa? Ya, apakah pakai kayu yang seperti ini ya, sampai pingsan? Tidak. Ya. Ulama mengatakan seukuran tasbih. Dan tasbihnya tasbih yang normal seperti ini berarti. Ya, bukan yang ada tasbih kayak nyemplung gitu ya. Penol sebini itu. Tasbih yang besarnya kayak gini batasannya. Dan tidak boleh wajah. La tadribil wajah. Kemudian wala tuqabbih, tidak boleh mencaci maki. Ya, mencaci maki istri tidak boleh. Bertengkar sampai motakre, brokaire, ya. Si boceng ini, biawa ini, bau ini, tidak boleh. Ya. Nanti kalau sudah akur lagi, ya coni itu ya, bilang coni bau, maihlu, ya. Repot itu ya. La tuqabbih, wala tahjur illa fil bait. Ya. Jangan meninggalkan istri kecuali di rumah. Kalau dicerai selama masih iddah, tetap ada di rumah. Dan kalau perjalanan tidak boleh dititipkan pada orang. Ya. Mas, tolong saya titip istri saya di sini dulu. Saya ini mau ke Bandung setengah bulan. Ya, ada saya bini dua krodo di Kajana itu. Tidak boleh. Ya. Suruh tetap di rumah. Ya. Kemudian waksu kama kasaita. Ya. Berilah istrimu pakaian sebagaimana kualitas pakaian yang kau pakai. Ya. Lebih bagus boleh. Suaminya lebaran beli baju yang harganya 500, maka istrinya belikan yang 500. Tidak boleh di bawahnya. Ini katanya hadisnya. Wa at'im kama ta'imtah. Berilah istrimu itu makanan sebagaimana kualitas makanan yang kau makan. Ya. Sepertinya begitu. Jadi kalau suaminya makanan beras yang seharga misalnya 15.000 per kilo, istrinya juga yang seharga itu. Bukan yang 7.000, 8.000, ya. Lebih tinggi bagus. Ya. Suaminya selalu makan di rumah makan, di restoran, ya, dan lain sebagainya. Istrinya di rumahnya hanya kasih tempe saja, itu tidak adil. Katanya Rasulullah, waksu kama kasaita wa at'im kama ta'imta. Satu ayat lagi. Wala taj'alullaha qurbatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nasi
wallahu sami'un alim. Wala taj'alu, dan janganlah kalian menjadikan Allah kepada Allah urdatan sebagai penghalang li aimanikum untuk sumpah-sumpah kalian, antabarru untuk kalian berbuat baik, wa tattaqu dan kalian bertakwa, wa tuslihu dan wa tattaqu dan bertakwalah, wa tattaqu dan bertakwa kalian, wa tuslihu dan kalian mendamaikan bainan nasi di antara manusia. Wallahu, adapun Allah sami'un adalah maha mendengar, alimun yang maha mengetahui. Ini ayat ini muncul karena konon di antara sebab nuzulnya adalah karena Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu pernah bersumpah untuk tidak melakukan berbuat baik ya karena Allah. Ya. Contoh ada biasanya seperti ini. Ada orang yang berbuat baik kepada orang lain kemudian dikecewakan. Akhirnya mengatakan, wallahi saya tidak akan bantu kamu lagi. Nah, ini kan ada orang yang minta bantuan, ya minta uang, ya, dikasih, ternyata dikecewakan. Ya. Kemudian dia mengatakan, wallahi saya tidak akan ngasih uang lagi ke kamu. Ini namanya la taj'alullaha urdatan li aimanikum. Ya, tentang masalah sumpah ini ditafsir ya. Kalau bersumpah tentang hal yang diharamkan atau meninggalkan sesuatu kewajiban, maka wajib dilanggar dan bayar kafarat. Contohnya, wallahi saya tidak akan sholat subuh besok. Nah, ini wajib dilanggar. Wallahi saya akan berzina besok. Ini wajib dilanggar. Ya. Tapi kalau perbuatan yang mubah, ya, itu boleh tidak dilanggar. Ya. Wallahi saya tidak akan ke pasir putih lagi misalkan. Ya, ini mubah, hal mubah. Ya, boleh tidak dilanggar. Dan kalau dilanggar bayar kafarat. Kalau hal yang sunnah, bersumpah hal yang sunnah, ya, wallahi saya tidak akan sedekah lagi, ini dianjurkan untuk dilanggar, ya. Tidak mau melakukan hal yang sunnah, ini dianjurkan untuk dilanggar, tapi tidak wajib untuk dilanggar. Ya, ini beberapa sumpah, dan orang zaman jahiliyah itu termasuk mudah untuk bersumpah. Wallahi itu gampang mereka. Karena itulah dibilangi supaya jangan main-main soal sumpah ya. Karena sumpah itu adalah pertama kali orang yang bersumpah konon adalah iblis. Konon yang pertama kali bersumpah ketika apa? Ketika menggoda Nabi Adam. Nabi Adam ya digoda oleh iblis. Dan sambian itu katanya Allah boleh sudah makan buah itu yang dilarang itu, buah khuldi itu ya. Oh enggak, Allah sendiri yang bilang ke saya kok, katanya enggak boleh makan buah itu. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Ya, jangan dekati saja enggak boleh, apalagi makan. Kemudian dia itu bersumpah, wallahi ini perintah dari Allah. Bersumpah, wallahi demi Allah, ya ini perintah dari Allah. Sampai yang sudah boleh, sampai malah disuruh untuk makan. Nah, karena itulah kemudian Nabi Adam percaya, karena dia mengatasnamakan Allah, demi Allah, kan gitu ya. Konon yang pertama kali bersumpah itu adalah iblis, dan biasanya sumpah itu oleh penipu itu menjadi jurus yang terakhir oleh anak cucu iblis itu ya. Orang ketika mau menipu orang terakhir pakai sumpah gitu ya. Ini kenapa? Karena dulu iblis melakukannya seperti itu. Jurus terakhir yang dilakukan ketika menipu orang itu menggunakan sumpah wallahi itu. Ya. Ini ayatnya persis sampai ke 224. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita buka ruang tanya jawab terkait dengan merawat anak yatim, kemudian mencari pikiran pasangan yang baik, ya, kemudian kematian dan dalam sumpah. Moga Bapak dan Ibu sekalian yang sibuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya mengenai apa perbedaan antara anak yatim yang di era sekarang dengan anak yatim yang di zaman Rasulullah sejak turunnya ayat tersebut. Apakah ada dampak khusus atau dampak hukum yang berbeda? Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
seandainya ada kasus seorang keluarga ini pisah. Kemudian anaknya tersebut itu ikut kepada ibunya. Terus seorang ayahnya ini tidak mau untuk menafkahinya, seakan-akan sudah lepas tanggung jawab. Nah, apakah perilaku seperti ini bisa dibenarkan atau selaras masih dengan Islam? Pisah itu maksudnya cerai atau hanya pisah rumah begitu? Cerai. Oh, cerai. Baik, ini tentang anak yatim. Bapak yang lain, untuk dari sisi Kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa sekarang ini kan banyak pernikahan ya, laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim atau sebaliknya, wanita muslim menikah dengan laki muslim. Nah, pertanyaan saya, apakah pada saat akad nikah mereka harus pasangan yang non muslim itu jadi muslim dulu atau tidak? Kalau misalkan tidak jadi muslim dulu, ini apakah halal hubungannya atau ini termasuk berzina atau memang halal? Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang kedua tentang perkawinan campur ya. Ada lagi sisi kiri? Ya. Ibu-ibu mungkin? Ibu ada? Apa? Kalau nggak ada, monggo Pak Leko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya ya, kadang-kadang kan kita sebagai suami itu kan ingin mencari tahu keidealan seorang istri itu sosoknya harusnya seperti apa dan bagaimana nggih. Pernah saya jumpai kasus itu begini ya. Seorang suami itu menyampaikan, kamu ini enggak seperti sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah yang ini karakter begini. Padahal kemudian si istri juga berbalik, kamu kan juga enggak seperti sahabat Nabi yang begini gitu loh. Artinya kemudian apalagi terlebih di zaman hari ini yang terbuka sekali informasi lewat sosial media nggih. Itu kan banyak influencer kemudian menampilkan kemesraan suami istri di sosial media. Kemudian pasangan salah satu itu membandingkan, aku tuh sajane pengen gini loh. Kemudian sisi lain pasangan satunya juga punya tontonan yang lain ya. Kemudian berharap istrinya tuh pengennya seperti ini loh. Nah, mungkin ada saran-saran bagaimana ya. Kalau menurut saya sejauh yang saya ketahui nggih. Kadang-kadang rumah tangga tiap satu orang dengan orang lain itu kan berbeda. Maka keidealan itu ya dibentuk bersama atau kerjasama pasangan suami istri. Atau nuwun. Ya, ini terkait dengan orang lain. Kalau sudah satu menikah, bersama Terima kasih. Nanti diingatkan kalau ada yang loncat, ada 4 ya. Yang pertama, apakah definisi anak yatim yang ada di Al-Quran ini sama dengan definisi anak yatim yang berkembang sekarang? Kalau secara harfiah ya sama. Jadi anak yatim itu definisinya ya di dalam Al-Quran itu adalah seorang anak yang masih belum baligh dan ayahnya wafat. Dan dia belum baligh. Ya. Dalam konteks Indonesia memang ada tambahan, ada istilah yatim piatu. Ya, itu kalau yatim itu ayahnya meninggal, kalau yatim piatu berarti ayah dan ibunya meninggal. Kalau hanya ibunya yang meninggal piatu. Nah, kalau di dalam Islam kalau ibunya yang meninggal namanya bukan yatim, bukan. Ya biasa, anak biasa, gitu ya. Jadi yatim itu adalah ketika ayahnya yang meninggal dunia. Kenapa kok begitu? Iya karena tumpuan orang mencari nafkah itu adalah kaum laki-laki. Ya, tumpuan orang mencari nafkah itu adalah laki-laki. Karena itulah istilah yatim ini untuk anak yang orang tua laki-lakinya meninggal dunia. Ya, itu kalau zaman jahiliyah itu calon itu sudah, kalau ada anak yatim itu calon terlantar itu sudah ya. Ini
pengertiannya. Kemudian yang kedua, cerai ya. Ayah ibunya cerai, kemudian sang anak ikut ibunya. Nah, bagaimana bapaknya kemudian tidak menafkahi? Ya, bagaimana? Keliru itu, keliru. Jadi jangankan begitu, bahkan ibunya menikah lagi pun, ya misalnya mantan istrinya menikah lagi pun, ya menikah lagi, maka kewajiban menafkahi anak itu adalah tetap suaminya yang pertama tadi itu, ya. Sampai dia kalau perempuan sampai menikah, kalau laki-laki sampai balik, gitu ya. Tapi kalau ternyata anaknya itu sedang mencari ilmu, maka tetap kewajiban menurut Imam Al-Ghazali, tetap wajib orang tua untuk menafkahi. Tapi kalau tidak dalam rangka mencari ilmu, maka tidak wajib, batasannya sampai balik. Tapi begitu memang aturannya, dan ini sebenarnya tidak terkait dengan anak yatim kalau seperti ini ya, bukan anak yatim kasusnya, tapi tanggung jawab. Ya. Dan memang kok kayaknya saya lihat-lihat memang ya ketika sudah cerai ya kemudian lepas, kemudian suaminya tidak ngurus-ngurus, mungkin hanya lebaran nyumbang baju baru saja begitu. Seharusnya tidak, tapi makannya tiap hari itu tanggung jawab bapaknya itu. Ya, walaupun ini tidak yatim, tanggung jawab bapaknya. Kemudian yang kedua tentang masalah pernikahan beda agama. Ya, pernikahan beda agama itu kalau agama ahlul kitab dulu, ahlul kitab itu agama Nasrani, Kristen dan Yahudi. Nah, kalau ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada ulama yang mengatakan kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya Kristen atau Yahudi, ini ada ulama yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, pakai ayat yang tadi itu. Ya, dimaksud dengan ayat yang tadi itu. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani yang ada sekarang ini semuanya mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah, Isa itu adalah anak Allah, sehingga masuk dalam kategori musyrikat. Kemudian yang ketiga mengatakan iya, ada yang mengatakan boleh, tapi dengan aturan yang sangat ketat. Dulu kakek neneknya harus diketahui kapan masuk agama itu. Ya, ini ketat. Kalau dibalik, bagaimana kalau perempuannya muslimah sementara laki-lakinya non muslim? Ulama sepakat bahwa tidak boleh. Ya, ulama sepakat tidak boleh. Kemudian bagaimana kalau ternyata bukan Yahudi dan bukan Nasrani? Ulama juga sepakat tidak boleh. Ya. Sekarang bagaimana kalau ternyata yang laki-laki katakan non muslim, yang perempuan muslimah, sebelum akad baca syahadat, kemudian akadnya sah akadnya, tapi jangan balik ke agamanya lagi. Kalau balik ke agamanya lagi maka wajib fasah namanya. Ya, fasah tidak boleh. Jadi ketika dia baca syahadat harus terus Islam terus. Ya. Kalau ternyata tidak Islam terus, ya maka harus fasah. Harus fasah. Nah, pernah terjadi ini kasus saja. Ada seorang non muslim, ya, istrinya meninggal dunia, kemudian pembantunya orang pribumi, dan itu maaf saja itu dizinahi sampai hamil 4 bulan. Akhirnya keluarga yang perempuan ini menuntut supaya dinikahi oleh non muslim itu. Ya, kemudian dipaksa menikah. Ya, kepada saat akad, yang namanya dia orang awam ya, dipaksa untuk masuk Islam. Hanya masuk Islam. Ya. Setelah masuk Islam dia mau kembali ke agamanya lagi, ya tidak boleh. Dan alhamdulillah sampai sekarang muslim. Bahkan urusan Jumatan itu rajin sekali. Yang bahaya justru yang muslim mulai semenjak lahir jarang Jumatan itu ya. Ini bahkan yang masuk Islamnya karena dipaksa, karena menghamili orang, malah yang sampai sekarang luar biasa. Santunannya itu ya, santunannya kalau sudah lebaran apa-apa gitu ya. Ya mungkin di agamanya dulu mungkin ya tanpa nikah mungkin tidak apa-apa, atau apa-apa tapi cuma dia melanggar juga ya, mungkin begitu ya. Tapi tidak boleh keluar lagi, aturannya seperti itu. Bahkan MUI ini memilih, keputusan Majelis Ulama Indonesia memilih keputusan bahwa nikah beda agama tidak sah. Ya, itu fatwa pusat bahwa pernikahan beda agama tidak sah. Memilih yang berat ya. Nah, iya, karena khawatir salah satunya keikut
salat saya, kecuali saya usia yang tadi itu muslim dulu, ya, muslim atau muslimah dulu, dan tidak boleh keluar lagi. Banyak juga yang begitu, banyak juga. Kemudian yang terakhir tentang masalah keluarga idealnya. Sebenarnya ada konsep umum keluarga ideal, tapi ada konsep yang dilanjutkan sama dengan cantik dan tampan. Ya, ada standar umum, tapi juga ada yang dilanjutkan oleh masing-masing pribadi. Setiap orang tua itu pasti mengatakan anaknya tampan. Anak siapa? Mak ganteng, kan gitu ya. Ya kata orang tua. Tapi tampan itu ada standarnya. Walaupun anaknya perot, ya, tapi katanya orang tua, anak siapa? Mak ganteng, mak rajin, katanya orang tua. Tapi cantik dan apa ya, dan tampan itu ada standarnya, sama dengan urusan ideal ya. Ada sebenarnya standar umum ya. Standar umum konsep keluarga ideal itu adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti keluarga Rasulullah itu tidak pernah beda pendapat ya. Itu sisi kemanusiaannya. Kita ini kalau mau membesar-besarkan masalah ya, urusan dapur saja kadang kita tidak kompak ya. Kadang istri pengen pedes, malah suaminya nggak mau pedes gitu ya. Kadang istrinya pengennya santan-santan, suaminya alergi santan. Ini kalau dipermasalahkan jadi masalah besar ya. Tapi bukan perbedaan itu kemudian memancing seseorang itu menjadi retak keluarganya, tidak. Ada konsep ideal bagaimana ya suami menghargai istri dan istri menghormati suami. Ya, ini bagaimana posisi suami ditempatkan sebagai posisinya suami, dan istri bagaimana ditempatkan sebagai posisi seorang istri. Suami cari nafkah, istri yang mengelola, begitu ya. Kalau suaminya tidak mau kerja, ini sudah tidak sesuai dengan konsepnya. Bagaimana urusan mesra-mesraan, ya monggo sudah, kalau itu sudah selebihnya. Ya, kalau ada yang suka posting-posting, ya, tapi kalau saya tidak suka. Ya, kalau saya tidak suka. Masing-masing ada yang ada konsep, ada yang tidak suka posting. Kalau bersama istri saya tidak suka posting-posting itu. Kemudian berdua apa ya? Ya kalau di foto-foto, tapi untuk pribadi berdua saja. Ya. Kemudian kalau ada orang yang mesra, ya itu enak yuk makan di luar ya. Kita sebenarnya bisa juga bikin makanan seperti itu di rumah, tapi kan beda nuansanya dengan di luar, ada romantisnya begitu. Penting sewaktu-waktu memang ya. Jangan istri itu hanya di dapur, di sumur dan di kasur saja. Ya penting untuk dibawa untuk belanja sendiri, tapi bersama suaminya sendiri, bukan suaminya orang gitu ya. Ya penting untuk keluar ya. Suami menasihati istri, dan ini lagi ya, saling mengingatkan khususnya dalam bidang amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika sudah bulan Ramadan, ayo Dik tarawih Dik, diajak. Toh di masjid ini kan ada batasannya, sana perempuan, sana laki-laki, tidak takholud kita ya, tidak mukhalif. Diajak ya. Ketika ditanya, ayo Dik ke masjid yuk tarawih, ini sudah bulan Ramadan. Ya, dah males ya. Kamu ini kok tidak kayak istrinya para sahabat. Istrinya para sahabat diajak tarawih mau. Jawab suaminya, kamu juga tidak kayak sahabat. Lah ini sudah nggak kayak sahabat karena sahabat nggak ada istrinya tarawih, misalkan gitu. Ya bisa seperti itu. Ya, dan tanggung jawabnya. Ya, pertanyaannya, apakah ada sahabat Nabi yang nafkahnya tidak cukup untuk istrinya? Ada, itu sisi manusia itu. Jadi istrinya itu termasuk kelas menengah ke atas, sementara suaminya termasuk menengah ke bawah. Ya. Standarnya kan ikut standar suami, tidak ikut standar istri. Standar suami nafkahnya itu. Nah, ketika saat itu suaminya namanya orang kerja ya fluktuatif, kadang dapat rezeki banyak, kadang ya turun, kadang ya stagnan begitu ya. Suatu ketika rezekinya sedang menurun gitu ya. Bagaimana? Ya dia menyampaikan kepada istrinya bahwa kondisi kasab saya sekarang tidak baik-baik saja. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Ya sudah, tidak apa-apa. Ya kalau ternyata kamu tetap tidak cukup, saya bisa menggunakan harta saya untuk saya dan anak saya. Tentang saya bagaimana? Sebenarnya saya bisa menghutangkan, tapi untuk kamu saya tidak menghutangkan. Lah sama orang lain saja tidak menghutangkan, masa sama suami sendiri akan menghutangkan? Dalam Islam, dalam fikih boleh sebenarnya. Ini suami, kamu saya hutangkan, kamu kan tidak punya uang, nih saya hutangkan kamu, boleh sebenarnya. Tapi mbok ya kok tega begitu ya. Ya, begitu sahabat-sahabat ada yang begitu ya.
Kan namanya sahabat juga manusia ya, ya fluktuatif lah ekonominya itu ya, ya begitu. Dan kalau dalam urusan dunia ya sama seperti kita, kadang untung, kadang tidak untung. Kalau zaman jahiliyah itu mereka ya kaya semakin kaya, yang miskin semakin nyungsep itu. Kalau itu kenapa riba itu? Ya riba. Mereka yang riba itu luar biasa, itu semakin kaya. Maaf ya, konon Abu Jahal itu adalah rajanya riba, banker begitu ya. Dan riba pada waktu itu bukan 1%, 2% kayak bank sekarang, 10% itu 2 kali lipat gitu. Jadi pinjam 1 juta jelas kembalinya 3 juta itu. 2 kali lipat, 3 kali lipat itu riba zaman dahulu. Jadi leha-leha tidak usah banyak kerja karena ada orang yang pinjam-pinjam itu ya. Ini penjelasan kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih Ustaz dari kalinya, dan mohon maaf kalau belum bisa menampung berbagai pertanyaan yang lain. Kalau akan 2 bulan nanti saya kembali. Dan marilah kita akhiri pada hari ini. Dan namun sebelumnya mohon doa dari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi nahlu bihi al-qadr wa tafariju bihi al-qurbatu ad-dadi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raqaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli مألوب لك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga berjalan dengan baik ini, memberikan peluang orang yang kita Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.